Hari ini kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membaca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dalam pembacaan kita Roma pasal 9 sampai ayat pertama sampai 13 ini, kita akan belajar bersama-sama melihat tentang kesetiaan Allah. Kalau sudah perhatikan yang kita baca tadi ayat yang 4 dan 5, bagaimana Allah memberikan berkat-Nya kepada orang-orang Israel. Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang Israel. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Allah telah menerima yang disebut sebagai dikatakan di ayat yang ke-45 tadi, diangkat menjadi anak, menjadi umatnya sendiri, bangsa pilihannya, umat Allah. Bahkan dikatakan juga Israel menerima kemuliaannya, bangsa Israel yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain, tetapi Allah menyatakan dirinya dan memberikan kemuliaannya kepada orang-orang Israel di dalam tabernakel, kemah suci. Bahkan dalam sepanjang perjalanannya di padang gurun, Allah menyatakan kemuliaannya dalam tiang awan dan tiang api. Israel menerima janji-janji Allah bahkan melalui leluhur mereka, melalui Abraham, melalui Ishak, melalui Yakub, dan kemudian diperbarui dinyatakan kepada Musa, kepada Raja Daud, dan janji-janji Allah diberikan buat bangsa Israel melalui nabi-nabinya, dan menyatakan ini bahwa bangsa Israel sebagai bangsa yang telah menerima janji-janji Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dan melalui bangsa Israel ini pula Allah memberikan hukum Tauratnya, aturan tata ibadah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Itu menunjukkan betapa kasih Allah, karunia Allah melimpah kepada bangsa Israel. Sesungguhnya itu apa itu semuanya? Sesungguhnya Allah memilih bangsa Israel dengan tujuan untuk melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa bisa mengenal Allah. Dan pada tujuan akhirnya, kalau sudah baca dalam Roma 9 ayat yang kelima, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Melalui bangsa Israel, Allah menyatakan, membawa untuk Yesus datang ke dalam dunia. Melalui bangsa Israel, Yesus datang ke dalam dunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi ketika Yesus datang, bangsa Yahudi, orang Israel menolaknya, dan itu membawa bangsa Israel mengalami kegagalan ketika mereka melihat seharusnya mereka terima, seharusnya mereka mengakui, dan seharusnya mereka menjadi orang pilihan yang sempurna. Tetapi orang-orang Israel menolaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah berubah kepada bangsa Israel. Saudaraku, dan itu kembali kepada sejarah bangsa Israel. Ketika Allah memilih Yakub, Allah tidak memilih Esau. Bukan karena sesuatu yang sudah dikerjakan, tapi karena sejak dalam kandungan Allah sudah memilihnya. Allah memilih bangsa Israel berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan berdasarkan daging, bukan karena perkara jasmaninya. Allah memilih di tengah-tengah bangsa yang Abraham. Allah memilih Ishak, sekalipun Abraham punya anak yang lain yaitu Ismail. Allah memilih Yakub, sekalipun Ishak punya anak yang lain yaitu Esau. Saudara dikasih Tuhan, pilihan Allah kepada bangsa Israel ini terus terjadi dan dipelihara, dan kesetiaan Allah terjadi buat bangsa ini sekalipun bangsa Israel tidak setia.
Karena panggilan atau pilihannya itu berdasarkan rencana Allah, panggilannya yang sempurna untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Saudaraku dikasih Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 berkata, dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kesetiaan Allah itu dinyatakan karena kasihnya kepada Allah. Itulah sebabnya saudaraku, sekalipun umatnya tidak setia, sekalipun bangsa Israel tidak setia, sekalipun kita mungkin meninggalkan dia, tapi Allah tetap setia. Sampai hari ini Allah menyatakan kesetiaannya buat saudara dan saya. Percayakan dirimu kepada Tuhan dan lihat kesetiaan Allah yang terus dinyatakan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.